Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian keempat, seri yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal 12, pasal yang terakhir dari kitab Pengkhotbah, dengan perikop lanjutan nasihat bagi pemuda-pemudi dan akhir kata. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis
kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, pasal yang terakhir dari kitab Pengkhotbah. Sedikit perenungan melalui pasal ini, lanjutan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 1 dengan bunyi nas. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, oh usia muda, di mana kita mengingat kekuatan, semangat dan kegembiraan hidup. Dengan mudah kita dapat melakukan apapun yang ingin kita lakukan dan merasa tak terkalahkan. Masa muda adalah anugerah dari Tuhan. Namun kita sering terperangkap dengan lelucon tentang kelemahan di masa tua, sehingga kita jarang berpikir bahwa suatu hari nanti kita akan duduk di tempat orang tua kita. Tubuh kita akan melambat dan energi kita pun akan berkurang. Pasal ini dikemas penuh dengan lukisan yang bijaksana tentang masa muda dan masa tua, yang masing-masingnya dengan fokus untuk mengingatkan kita kepada Allah Pencipta. Sahabat-sahabat firman, Tuhan menyambut kita di usia lanjut, tetapi betapa jauh lebih baik lagi bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia dalam hidup kita sekarang ini. Mari kita ingat Ia mulai hari ini dan seterusnya. Betapa indahnya bila kita dapat memberikan kekuatan yang masih kita miliki sampai saat ini untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan kita. Hidup akan lebih bermakna jika kita menyelaraskan tujuan dan tenaga kita pada kehendak Dia yang maha tinggi, sambil mendengarkan hikmat dan pengajarannya melalui Salomo yang telah bertobat itu. Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 46 alinea kedua, 46 alinea ketiga, dan halaman 48 alinea kedua dan ketiga mengatakan bahwa dengan ilham roh sang raja mencatat sejarah tahun-tahunnya yang terbuang-buang dengan pelajaran-pelajaran amarannya bagi generasi yang turun-temurun. Dengan demikian, meskipun benih yang ditaburkannya telah disabit oleh orang-orangnya pada masa penuaian kejahatan, tetapi jiwa Salomo tidak hilang seluruhnya. Dengan lemah lembut dan rendah hati, Salomo di masa tuanya mengajarkan juga kepada umat itu dan umat di masa sekarang akan pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Ia berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur.
kata-kata orang berhikmat seperti kusa atau tongkat besi yang mengarahkan, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 9-12. Salomo menulis, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Bertitik tolak dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanyalah dengan jalan berjaga-jaga dan berdoa, orang-orang tua dan orang-orang muda boleh selamat. Ketenangan tidak terletak pada kedudukan yang tinggi dan kesempatan-kesempatan yang besar. Mungkin satu orang telah mengenyam pengalaman Kristen yang tulen selama bertahun-tahun, tetapi ia masih tetap menjadi sasaran serangan-serangan setan. Di dalam peperangan dengan dosa yang masuk dan pencobaan yang keluar, Salomo yang penuh dengan kuasa dan paling arif sekalipun kalah. Kegagalan Salomo mengajari kita bahwa sampai dimanapun kebolehan dan kecerdasan seorang manusia dan betapa besarnya kesetiaannya yang ia telah baktikan kepada Allah pada waktu-waktu yang silam tidak dapat menjadi jaminan bahwa ia dapat bergantung pada kepandaian dan kekuatannya sendiri. Dalam setiap generasi pada setiap bangsa, landasan dan teladan pembangunan tabiat yang sejati sama adanya, yaitu hukum Allah, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adalah asas yang besar yang sudah dinyatakan dalam tabiat dan kehidupan juru selamat kita. Itulah satu-satunya landasan yang aman, satu-satunya penuntun yang pasti. Terang besar Alkitab Lukas 10 ayat 27. Maka keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan yang firman Allah saja yang dapat memberikannya. Terang besar Alkitab Yesaya 33 ayat 6. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, ingatlah dan renungkanlah pesan Tuhan melalui hambanya bagi kita semua, yaitu akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.